Halo teman-temanku, welcome back to my channel. Bersama aku Mela, kita reading kembali. Nah, kita akan ngeliat energi dia hari ini ya. Seperti apakah yang akan terbaca? Kita akan bahas, lihat ya di sini. Tapi ingat teman-temanku, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat teman-temanku, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat teman-temanku semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya. Amin. Oke, kita akan cek di sini untuk energi dia hari ini. Apa yang dia rasakan atau apa yang ingin dia katakan? Apakah yang ingin diungkapkan kepada kamu? Bagaimana keadaannya? Kita akan coba lihat. Oke. Ternyata seseorang ini lagi menginginkan waktu dari kamu. Please give me time. I never feel this way before. Jadi dia itu seperti bermohon ya, memohon untuk memberikan waktu kepada dia karena dia tidak pernah merasakan rasa ini sebelumnya gitu loh. Mungkinkah dia ingin mengungkapkan hatinya, isi hatinya ke kamu, atau dia ingin mengatakan segala sesuatunya karena mungkin beberapa dari kamu tidak ingin mendengarkan penjelasan dari dia. Mungkin ada yang lagi berkonflik saat ini, terus dia ingin kembali, ingin menjelaskan kesalahannya itu di mana gitu ya. Tetapi mungkin, kamu sedikit tidak ingin memberikan waktu untuk dia. Kenapa? Karena kamu sudah mikirnya begini, dia udah berulang-ulang melakukan kesalahan gitu loh, mau klarifikasi apa lagi gitu ya, mungkin itu yang kamu pikirkan ya. Sementara dia memang benar-benar kayak, ingin ingin menjelaskan segala sesuatunya ke kamu. Ya mungkinkah dia tidak bersalah ataukah dia itu ingin mengungkapkan cintanya ke kamu ya, bagi dia yang TTM atau mungkin masih dekat dengan kamu, atau dia teman kamu. Di sini dia seperti ingin mengungkapkan rasa cintanya, oke. Nanti kita akan lihat ya dari, kartu tarot ya klarifikasinya. Nah ternyata yang ingin diungkapkannya, salah satunya itu adalah, "I'm absolutely in love with you." Aku begitu sangat mencintai kamu, sangat dalam. Nah, jadi dia ini begitu tidak bisa melupakan kamu, dia tidak bisa jauh dari kamu, dia seperti begitu sangat mencintai kamu ya. Jadi seseorang ini ada ya, yang begitu sangat mencintai kamu ya. Nah, mungkin saja Kak dia ini, orang yang tadi aku katakan pernah terkoneksi dengan kamu, tapi lalu terpisah, entah itu karena masalah apa yang terjadi antara kamu dengan dia, tapi di sini dia pengen minta waktunya ya, minta waktu kamu mungkin untuk, menjelaskan kepada kamu begitu ya. Di sini ada I'm terrified. Di sini dia kayak benar-benar merasa takut ya, takut untuk, tidak bersama dengan kamu, karena kamu adalah segala sesuatunya bagi dia gitu ya. Hidupnya itu kayak ngerasa ketakutan aja, "Aku takut, sangat takut sekali." Takut mungkin tidak bersama dengan kamu, atau takut kamu tidak menerima dia, atau takut ya hidup dengan kesendiriannya. Itu yang dirasakan dia di sini, ya. Jadi ini yang mungkin ingin dia katakan. Di sini ada lagi, "I just wishing we're different." Aku hanya berharap sesuatu tentang perbedaan kita ini gitu loh. Dia tahu kalau kamu mungkin dengan dia itu berbeda, berbeda usia kah, berbeda status sosial kah, atau berbeda keyakinan. Nah, ini yang membuat dia kayak ngerasa, ya aku tahu sih kita mungkin sulit untuk bersama, tapi apa salahnya kita untuk berusaha gitu. Sepertinya dia ini eh, ingin memperjuangkan kamu. Dan mungkin bisa saja dia sangat ketakutan ya jika tidak hidup bersama dengan kamu. Ini dia. I hope you'll wait for me. Aku berharap kamu menunggu aku gitu loh. Mungkinkah di sini dia ini lagi mengadu nasib ya di negara lain. Nah, ternyata dia tidak bisa LDRan atau kamu tidak bisa LDRan karena ada saling ketidakpercayaan gitu loh. Ya, kalau LDRan itu kan harus saling percaya, saling memahami, saling mengerti. Nah, di sini dia begitu sangat merasa berharap sekali kamu bisa menanti dia, menunggu dia sampai dia mungkin menyelesaikan semua pekerjaannya, mendapatkan semua apa yang diimpikannya ya, dan bersama-sama bahagia bersama dengan kamu. Ada ya seseorang ini yang mungkin udah pergi jauh dari kamu, ternyata
dia mencari nafkah, dia bekerja, demi apa? Demi untuk membahagiakan kamu. Ya, sebenarnya dia takut ya, dia takut sebenarnya, aku sangat takut saat mulai menjauh dari kamu, atau aku takut ya tidak bersama dengan kamu, itu yang ditakutkannya. Makanya dia berharap, kamu menunggu dia, oke. Karena apa ya, karena dia juga beranggapan, "You are so beautiful." Kamu begitu sangat cantik, ya. Cantik kamu itu mungkin, tidak hanya dari luar ya, tapi dari dalam diri kamu. Dan kamu juga mungkin ganteng, orang yang bertanggung jawab ya, sehingga akhirnya dia merasa hidup bersama dengan kamu itu adalah sesuatu hal yang memang dia dambakan, begitu. Ya, jadi seseorang ini kayak benar-benar menginginkan hidup bersama dengan kamu. Dan dia takut saat tidak bersama kamu lagi nantinya. Makanya dia berharap kamu menunggu dia, ya. Kamu benar-benar sabar gitu loh, menanti kehadirannya dia, ya. Kita akan coba lihat dengan kartu orakel kamu seperti apakah percintaan yang akan segera kamu jalani di sini atau sudah dijalani ya. Kita akan coba lihat. Wow. Mungkin juga ya ada beberapa dari kamu yang bahkan sudah menikah ya di sini ya. Sudah menikah di sini. Nah, ini juga menggambarkan engagement ring. Sebenarnya antara kamu dengan dia punya komitmen yang cukup luar biasa ya. Arti kata ada sebuah apa ya kesabaran juga dalam diri kamu menunggu dia, sabar menanti dia, karena kamu juga mungkin ada ikatan yang cukup kuat dengan dia, ya, ada komitmen sehingga mungkin berharap kamu bisa menunggu dia gitu loh, sabar gitu ya. Dan aku juga melihat di sini mungkin beberapa dari kamu ada yang sudah menikah. Karena ada ketakutan pasti ya, apalagi, oh kita sudah menikah, terus keuangan kita itu nggak stabil, ada kesempatan mungkin untuk bekerja di luar kota atau di luar negeri. Nah di situ mungkin ya kamu ataupun pasangan kamu yang pergi nih, salah satu di antara kamu. Nah namun di sini ada ketakutan, karena kalau udah jauh aja ya gitu ya, itu biasanya banyak, hal-hal yang mungkin menakutkan ya. Yang terjadi entah itu nanti hubungan yang disabotase lah atau bagaimana ya. Karena di sini terlihat jelas sekali ya, ada hubungan kamu yang benar-benar kayak disabotase. Hadirnya orang ketiga kah? Atau mungkin ada hasutan-hasutan dari pihak pihak luar ya, entah itu keluarga atau orang lain atau siapa gitu loh. Nah, sehingga akhirnya mungkin beberapa dari kamu itu ada yang berkonflik. Berkonflik karena seseorang ini merasa kayak udah berbeda. Tidak seperti biasanya, yang tadinya mungkin hubungin itu, sering gitu ya, WhatsApp-an sering, atau calling-calling-nya sering, atau PC-nya sering gitu ya. Tapi sekarang kok udah kayak berbeda ya, biasanya satu hari itu 2 kali, sekarang 2 hari 1 kali gitu. Nah itu yang membuat kamu kayak ngerasa ada berbeda nih perlakuan dia. Makanya di sini ada rasa ketakutan ya, dari dia ya, jika tidak bersama dengan kamu lagi gitu. Nah, di sini ada sunglasses. Dia mencoba nih, mencari tahu kenapa ya? Apa alasannya dia? Kenapa dia berbeda? Kenapa dia merasa begini begitu gitu ya. Nah, jadi di sini mungkin kamu mencoba atau dia mencoba untuk mencari tahu seperti apa kejadian yang sebenarnya gitu ya. Kok bisa dia ini merasa kamu itu sudah menjauh atau kamu itu sudah berbeda gitu ya. Mungkin ada suatu hal-hal yang membuat dia kayak termakan omongan dari orang-orang ya, mungkin saja. Nah, di sini dia selalu memantau kamu ya. Ini adalah learning expansion. Dia mencoba untuk apa ya, kayak belajar dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi. Apakah kejadian ini suatu tantangan bagi dia atau sebuah cobaan gitu ya, untuk menguji cinta dia bersama dengan kamu, ya, begitu. Ini yang aku rasakan. Di sini juga dia kayak ngerasa hatinya hancur. Hatinya hancur saat kamu mungkin, sudah berbeda dan dia merasa kehilangan cintanya gitu. Dan aku merasa juga ya hatinya hancur kalau seandainya kamu menjauh dari dia. Dia begitu sangat ketakutan, takut saat kamu memang benar-benar sudah menjauh dari dia. Mungkinkah di sini ada kesalahan dari dia? Kita akan coba cek ya. Adakah kesalahan dari dia yang membuat kamu akhirnya mungkin berubah pikiran? Tidak, mungkin tidak
ya tidak mau bersama dengan dia, atau mungkin tidak mau menerima komunikasi dengan dia begitu ya. Apa yang dia lakukan sehingga membuat kamu mungkin merasa ingin menjauh dari dia? Kita akan coba lihat ya dari kartu tarot. Seperti apakah yang akan terbaca? Ya. Untuk zodiak kamu ataupun zodiak orang yang kamu fokuskan, di sini ada Cancer, Pisces, Scorpio ya. Ini menggambarkan seseorang ini sebenarnya apa ya? Merasa kamu itu adalah segalanya bagi dia. Ya. Dan mungkin kenapa kamu mungkin mulai menjauh dari dia, atau mungkin kamu sudah membuat perubahan ini? Karena melihat mungkin seseorang ini awalnya itu kayak cuek ya sama kamu juga, tapi dia nggak nyadari, atau dia itu suka mengeluarkan kata-kata yang membuat kamu kesal gitu ya. Itu juga dia tidak sadari. Nah, kamu kayak ngerasa ya, kok dia berbeda. Kamu justru yang merasa dia berbeda, tapi dia merasa kamu yang berbeda gitu ya. Ada di Pisces. Nah, dia mencoba untuk mempelajari, dia mencoba untuk meyakini gitu ya, kalau kita bisa akan bersama lagi, kalau kita mungkin akan bersatu lagi gitu. Ya, ini ada keadaan dia memang benar-benar kayak terjepit saat ini. Keadaan dia kayak benar-benar mencari keseimbangan, kestabilan di sini. Ya, ini ada Sagittarius, ada Cancer, Pisces, Scorpio ya. Ada Taurus, Virgo, Capri, ada Gemini, Libra, Aquarius. Oke, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu atau zodiak kamu. Nah, di sini aku melihat benar-benar seperti seseorang ini mencari keseimbangan hidup. Mungkin saja dia sudah pernah melakukan sesuatu hal yang membuat akhirnya kamu tidak mau bersama dengan dia lagi. Entah apakah itu ya, mungkin saja dia sudah selama ini mencari uang, tapi uangnya itu tidak ada yang nampak gitu ya. Mungkin habis ya, sibuk dia digunakan untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Mungkin berjudi ataupun yang lainnya begitu. Sehingga kamu merasa kayak ngapain juga kamu bekerja jauh-jauh tapi uangnya nggak ada gitu ya. Nah, jadi itu yang membuat kamu kayak ngerasa aku harus menjauh dari dia gitu. Tapi dia merasa takut. Saat kamu menjauh itu kalau dia takut ya. Nah, dan dia tidak ngerasa masalahnya dia itu dari mana gitu loh. Padahal memang jelas-jelas terbaca dia itu yang mungkin lagi mencari keseimbangan hidupnya dia gitu ya. Otomatis ini menggambarkan sebuah kejadian yang memang dia lakukan, yaitu menyangkut dengan cuan gitu. Oke, ini ada King of Pentacles. Ini juga. Nah, di sini awalnya mungkin dia orang yang benar-benar memiliki cuan yang banyak ya, atau dia orang yang berhasil, atau dia pebisnis begitu. Tapi mungkin karena sesuatu hal yang membuat dia akhirnya stuck, yang membuat dia akhirnya mungkin seperti apa ya, mengalami kerugian, atau mungkin dia pernah ditipu ya, bisa jadi ya. Dan di sini akhirnya dia juga bisa memperjuangkan lagi. Dan ternyata dia menyadari semua kesalahannya dia, semua permasalahan yang terjadi antara kamu dengan dia ya. Di sini seolah-olah dia tahu dia itu kayak mikirin kamu, sangat mikirin kamu, dan dia berharap kamu bisa menerima dia kembali, karena dia tahu juga ada sebuah karma yang akan dia jalani. Ada sebuah karma yang mungkin akan dia jalani karena sudah membohongi kamu mungkin, sudah menyakiti kamu mungkin ya, sehingga akhirnya dia sendiri yang merasa ketakutan saat tidak bersama dengan kamu begitu. Nah, di sini dia mencoba untuk menebus semua kesalahannya, dia mencoba untuk menyadari kesalahan aku di sini gitu ya. Dia meminta maaf, dia mungkin membuat sebuah komitmen, kesepakatan dengan kamu begitu. Ya. Nah, di sini kita akan lihat inisial dia. Siapakah inisial dia ya? Oke. Ada JU, teman kuliah. Nah, seseorang ini ya mungkin dia itu dulunya sebelum mungkin kenal dengan kamu, sebelum bersama dengan kamu, dia teman kuliah kamu gitu loh. Ada G dan W, mantan yang pernah menyakiti. Nah, dia juga ingin kembali ke kamu, mantan yang pernah menyakiti. Dia tidak bisa hidup sama kamu. Justru dia takut ya, takut saat kamu menjauh. Saat kamu tidak bersama dengan dia lagi. Ada saudara teman. Ya, ini ada D dan Y, ada tetangga. Ya, di sini mungkin beberapa dari kamu terkoneksi dengan orang-orang yang saya sebutkan di sini ya. Dan kita akan coba lihat untuk zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu. Ada Pisces.
ada Gemini, ada Aries, ada Aquarius, ada Pisces. Nah, itu zodiak yang kuat koneksinya dengan kamu ya. Oke, baik teman-temanku. Mungkin ini yang bisa aku sampaikan readingannya buat kamu. Ternyata seseorang ini kayak benar-benar dia itu takut kehilangan kamu karena ada komitmen yang benar-benar membuat kamu itu kayak ngerasa apa ya yang mohon maaf ya yang jadi dia tidak bisa hidup tanpa kamu di sini ya. Dia takut, dia seperti galau tanpa kamu, dia gelisah tanpa kamu di sini. Oke, nah ini yang terbaca buat teman-temanku. Semoga apapun yang terbaca di sini membuat kamu terhibur ataupun tercerahkan ya. Jika kamu tidak resonan, ambil positifnya, buang negatifnya. Buat teman-temanku, sampai ketemu lagi. Dadah.